Attention! Check the message on screen now. Assalamualaikum, halo guys. Hari ini ketemu lagi bersama saya, tukang review ngawur. Yang penting bisa menghibur, ya. Yang penting bisa menghibur. Oke. Setelah banyak yang kita review, walaupun ngawur ya, yang penting bisa menghibur. Kali ini saya akan coba nge-review. Enaknya nge-review apa? Ada saran? Kira-kira ada saran nge-review apa? Tapi kalau nggak ada saran, saya akan review barang yang sudah ada, saya siapin. Oke, ikutin. Nah, ini dia yang akan kita review kali ini. Kamu tahu nggak apa ini? Apa? Gitar? Bukan. Coba perhatikan baik-baik nih, coba. Nah, ya, nah, coba lihat baik-baik. Dayung? Bukan dayung. Nah, daripada nggak tahu ya, daripada ribet, biar saya kasih tahu aja. Ini namanya sapu. Ya, sapu. Dan ini terbuat dari ijuk, ya. Ijuk ini terbuat dari plastik. Nah, plastik, dan ini kayu, ini kayu. Nah, ini kayu. Nah, kayu tapi dibungkus plastik ya, dibungkus. Kenapa dibungkus? Karena nggak makan di sini, jadi minta dibungkus. Nah, ini digunakan untuk menyapu ruangan yang kotor. Kalau ruangannya masih bersih, nggak usah disapu. Ngapain disapu, orang masih bersih. Justru kalau ruangannya bersih, disapu, bisa jadi kotor. Ini apa namanya? Hijabnya bisa rontok, malah kotor. Nah, terus siapa sih yang biasa menggunakan sapu? Nah, siapa aja, siapa yang mau pakai sapu silahkan. Tapi untuk nyapu, bukan buat yang lain ya. Walaupun bisa buat yang lain, tapi bahaya kalau dibuat macam-macam ya. Buat sapu aja, buat nyapu, buat kebersihan. Nah, sekarang saya kasih tahu cara menggunakan sapu. Mungkin banyak teman-teman atau penonton sekalian belum tahu cara menggunakan sapu. Ya kayaknya sederhana, tapi kalau nggak tahu ya nggak tahu, nggak bisa. Mungkin ada yang belum pernah pegang sapu sama sekali, ya kan? Nah, megang sapu itu di gagangnya begini ya. Nah, ini sapu kita ambil begini ya. Kita ambil begini, bukan ini ya, bukan begini. Ingat, ini bukan begini. Ini kalau untuk hanya bawa sapu nggak apa-apa, tapi kalau untuk nyapu susah ya. Nah, ini cara pegangnya bukan begini ya, yang benar di ujungnya ya, begini. Nah, ini cara pegang sapu, pakai satu tangan aja, nggak apa-apa. Kalau nggak kuat satu tangan, pakai dua tangan juga nggak apa-apa. Nah, ini cara pegang sapu. Nah, gimana biar kita bisa nyapu dan hasilnya bersih? Nah, ini saya bilang tadi, ketika sudah dipegang seperti ini, kita ini aja. Nah, kita sapu begini. Nah, kita sapu begini. Nah, ini misalnya ada kotoran ya, ada kotoran, kita sapu. Nah, bersih. Nah, bersih. Nah, itu cara nyapu ya. Ini yang dipakai, yang sebelah bawah itu ijuk-nya ya. Sapunya ini yang sebelah bawah. Jangan salah. Nanti kalau begini, jangan salahkan saya. Mungkin ada yang megangnya begini, ya kan? Megangnya begini. Terus yang dipakai ujungnya ini, ya. Ujungnya begini. Nah, nih, walaupun bisa, ini nggak bersih. Nah, ini nggak bersih. Hanya kotoran yang panjang-panjang aja. Nah, ini pun bisa, mungkin untuk membersihkan satu ruangan bisa ngabisin 3,5 abad lah ya kira-kira. Nah, susah, bukan begini. Juga bukan begini. Nah, bukan. Nah, ini susah. Kalau ini kita pegang begini ya, kita pegang begini, terus begini, ini bisa sih ya, bisa. Nah, bisa, tapi ya capek ya, kita sambil jongkok soalnya. Nah, ada gagangnya panjang,
kita bisa berdiri, ya kan, bisa berdiri dan sambil nyapu begini. Nah, itu dia. Nah, kegunaan lain sapu ini karena ada gagangnya dari kayu, ini bisa buat memukul. Nah, bisa buat memukul, tapi jangan salah pukul ya, bahaya kalau salah pukul. Misalnya ada teman Anda lewat, jangan dipukul karena ini kayu nih, ini kayu, ini keras. Nah, ini kalau kena kepala lumayan ya, lumayan ini ya, bisa berantem hasilnya. Nah, jangan salah guna ya, ini buat kebersihan ya kan, jangan buat sembarangan. Nah, ini bisa kalau mau mukul ya, pukul itu apa namanya, kamu bisa jemur kasur ya kan, bisa dipukul pakai gagang ini. Terus atau ada maling ya kan, nah, bisa. Nah, ingat, pukullah pada tempatnya. Oke, saya mau cerita sedikit tentang sejarah sapu ya. Coba dengar baik-baik, ini sejarah sapu. Mungkin banyak yang nggak tahu tentang sejarah sapu. Nah, sapu ini ya, sapu ini sejarahnya, yang saya maksud sapu ini bukan sapu pada umumnya ya, hanya sapu ini. Sapu ini sejarahnya ya, saya beli ya, saya beli di toko, terus saya simpan di rumah, dan juga saya pakai buat nyapu rumah. Nah, itu sejarah sapu ini. Ada beberapa hal yang nggak boleh kamu lakukan ketika menyapu. Ini pantangan dan larangan ketika menyapu ya. Sekali-kali jangan kamu coba dan kamu lakukan ketika kamu sedang menyapu ya. Pertama yang nggak boleh kamu lakukan ketika menyapu yaitu mandi. Yang kedua nyetir. Yang ketiga makan ya. Cukup 3 dulu aja ya kan. Coba dipahami. Yang pertama tadi apa? Mandi. Nah, kamu nggak boleh mandi ketika kamu nyapu ya. Gimana kamu mau nyapu kalau kamu lagi mandi ya kan. Yang kedua apa tadi? Nyetir. Nah, itu jangan coba-coba nyapu ketika kamu nyetir. Itu bisa berbahaya ya kan, berbahaya buat jiwa kamu ya kan. Nah, terus apalagi tadi ketika makan ya, ini bisa menyebabkan debu. Jangan kamu nyapu ketika kamu makan. Nah, soalnya tangan kamu satunya megang sendok, yang satunya megang sapu, susah ya kan. Biasanya satunya garpu, satu sendok, ini kok satunya sapu. Nah, itu nanti kamu bisa diperiksa di rumah sakit jiwa, bahaya ya kan. Jangan. Nah, itu dia. Dan ditinjau dari segi kesehatan, sapu ini juga ada efek sampingnya ya kan. Efek sampingnya sapu apa? Bisa menyebabkan ngantuk. Nah, itu coba perhatikan. Saya akan menjelaskan kenapa sapu ini bisa menyebabkan ngantuk. Coba aja kamu nyapu, ya kan? Coba nyapu sekitar 2 jam sampai 3 jam. Saya jamin kamu akan ngantuk. Nah, itu efek samping dari sapu. Itu dari segi efek samping. Tapi jangan lupa, manfaat dari menyapu itu juga sangat banyak. Ya, yang umum kita ketahui, yang pertama itu ya tentunya kebersihan. Dan yang mungkin banyak orang yang belum tahu, menyapu itu juga bisa menyehatkan. Yang ketiga juga bisa disayangi atau disukai sama tetangga Anda, ya kan? Kenapa kok bisa disukai sama tetangga ya? Coba aja setiap hari kamu nyapu halaman tetangga. Saya yakin tetangga-tetangga kamu akan suka. Coba aja, ini bukan bohong, ya kan? Bisa dibuktikan. Oke, cukup sekian untuk review kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like juga komen ya. Mungkin ada kekurang ngawuran, mungkin ada yang mau lebih ngawur lagi, silahkan komen di kolom komentar. Dan yang sudah bergabung, yang sudah subscribe maksud saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.